Mohon petunjuk, Pak. Ya. Saya Pak Wahyu, usia 58. Bapak Wahyu, usia 58. Ya. Akhir-akhir ini saya merasakan dada nyeri dan badannya gemetar, Dok. Baik. Apa ini gejala penyakit jantung? Dada nyerinya sudah berapa kali, Pak Wahyu? Baik ya, mana, Dok? Dada nyerinya sudah berapa kali dan berapa lama waktunya? Ini sekitar sudah ada setengah bulan tuh 2 kali, Dok. Oh, 2 kali. Tapi badannya gemetar. Dalam setengah bulan 2 kali, Pak Wahyu? Enggak, baru merasakan 2 kali ini. Oh, 2 kali. Dua kali dalam jarak berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 2 minggu? 1 bulan ya? Dalam jarak 1 bulan. Setengah bulan. 2 minggu, 2 kali terasa gitu, Pak ya? Iya, merasakan 2 kali. Kira-kira kalau Pak Wahyu boleh berapa menit, Pak? Ngerasakan nyeri dadanya ini? 1 menit, 2 menit, 5 menit? Ada 1 menit, cuma sebentar. Oh, sebentar. Sebentar hilang, timbul lagi? Sendiri. Oh ya. Ya, Pak Wahyu, ini yang saya katakan tadi, Pak Wahyu, ini adalah gejala-gejala awal. Nyeri-nyeri dada ini berarti sudah ada aterosklerosis, ada kerusakan di dalam arteri yang paling dalam. Ya. Ya, sayang sekali. Terputus tapi sudah Terputus ya, menangkap ya, Bapak, pertanyaan. Bapak. Silakan, Dok, bisa dilanjutkan. Ya, jadi Pak Wahyu itu memang sudah tadi saya katakan dari awal ada tanda-tanda sudah mulai masalah di daerah jantung. Cuman saya katakan tadi ini lengahnya kadang-kadang pasien hilang lagi, hilang lagi. Jadi dia seakan-akan saya nggak sakit nih, udah hilang. Nanti bulan depan muncul lagi. Lah, ini mumpung lagi awal begini Pak Wahyu sudah dideteksi dengan baik. Kalau bisa Pak Wahyu nanti sebentar coba rekam EKG. Setelah itu Pak Wahyu kalau bisa ada sempat waktu cek laboratorium. Setelah itu coba konsulkan ke klinik kami, Pak, supaya kami bisa melihat kira-kira ini awal-awal dari jantung apa tidak. Gitu. Jadi jangan sampai ya orang bilang istilah sekarang kecolongan. Iya, betul. Iya. Gitu. Apalagi dengan usia-usia yang Pak Wahyu ya ini agak sedikitan ya. Jadi kalau bisa tolong dideteksi dini. Gitu saya kira. Apalagi kalau untuk penyakit jantung tidak memberikan ciri yang ekstrim ya, Dok ya. Ya. Nah, hanya sebatas, tapi itu nyeri dada itu merupakan satu ciri ya, Dok. Ya. Tapi kalau udah 2 minggu terasa 2 kali, itu apakah dikategorikan seperti apa, Dok? 2 minggu, 2 hari, 3 hari itu nggak ada patokan. Selama nyeri dada itu sudah muncul ya tolong kita EKG, indikasi klinis harus ada. Tetap kita langsung indikasi klinis. Jangan bicara, Dok udah 3 hari, sebulan, tidak bisa. Adanya nyeri dada itu sudah positif. Karena tidak mungkin organ lain ada di dada kecuali jantung dan paru. Jadi kalau jantung tidak ada kita larikan ke paru, selesai urusan. Nah, sekarang membedakan jantung dan paru sendiri, Dok? Tetap dari Dada juga ya? bukan, tetap dari nanti pemeriksaan klinis. Nggak bisa. Ya laboratorium, ya foto ronsen, EKG. Itu yang bisa kita nanti misalkan ini jantung atau paru. Ya, Dok, langkah awal langkah pertama kalau misalkan kita merasakan sakit yang seperti itu, Dok, sebelum misalkan dibawa ke rumah sakit, penanganannya seperti apa dulu, Dok? Untuk pasiennya ini sendiri, pertolongan pertama. Iya, jantung ini sebetulnya ada namanya juga golden period ya. Waktu-waktu emas itu sekitar 2-3 jam yang perlu kita sebelum kita bertindak lebih jauh. Amankan dulu apa. Setelah kemarin saya cerita, tolong dikeluarkan kalau dia punya jarum pentul apa segala, tusuk bagian-bagian yang bisa menurunkan dia punya tekanan darah. Itu awalnya. Kayak darah tinggi Di ya, jantung Dok, juga sama. Amankan dulu yang buat dia sesak. Kira-kira apa? Itu kita kasih jalan keluar dia supaya sesak ini tidak menjadi-jadi. Gitu. Iya. Baik. Dok, kalau penyakit jantung ini sendiri bisa disembuhkan tidak, Dok? Oh bisa, sakit jantung itu bisa. Kan saya sudah katakan tadi, itu pasti adanya penyumbatan. Sehingga arteri tidak bekerja secara maksimal. Sehingga dia menyerang otot jantung, menyerang bagian-bagian lain. Jadi bisa disembuhkan selama dia cepat datang untuk kita melakukan observasi dan kita tindak. Saya kira tidak ada masalah. Ini berita bagus banget, walaupun jantung itu pembunuh nomor 1, Agung, ternyata jantung itu bisa disembuhkan ya kan? Iya, baik. Baik, kita coba terima telepon dulu dengan Ibu Ning, lebih singkat. Ibu dari Bekasi, selamat sore, Ibu. Iya, selamat sore. Iya, langsung Ibu Ya, bersama Bu, Dokter langsung, Bu. Iya, ini mau tanya sama Bapak Dokter. Baik Bu, selamat sore. Dada sebelah kiri suka sering sakit. Ya. Terus punggung dekat belikat kiri juga sering sakit. Terus ini urat leher juga kadang-kadang suka ada sakit-sakit gitu. Baik. Terus ke kepala kayak sering
sakit kepala sebelah Baik. ini, Baik. yang kiri. Baik. Baik. Jadi sekarang usia Ibu 40. 40. gejala-gejala ini Ibu rasakan sudah berapa bulan terakhir Bu? 1, 2, 3 bulan terakhir? Kira-kira 2 bulan terakhir sih sakit kepalanya. Ya. Jadi 2 gini bulan Bu, terakhir. gejala-gejala ini sudah hampir 60% dari gejala jantung Bu. Iya. Tadi dokter udah Memang ulas tadi saya semua ya. katakan banyak ya Bu ya. Itu ada Iya, 10 sampai 15 gejalanya. Iya. A, B, C, D, E, dan sebagainya. Tapi Ibu ini saya pikir sudah hampir 60% ada gejala ciri-ciri daripada jantung. Oh, Nah, iya. jadi coba kalau Ibu sempat tolong tadi saya katakan EKG rekam jantung Bu, dilihat dulu. Oh iya. Nah, terus yang kedua tolong laboratorium, Ibu cek dulu. Nah, setelah itu baru kalau Ibu mau konsultasikan kepada saya ya tinggal telepon call center Bu. Gitu. Oh, call centernya yang Ya. ini ya, yang ada di TV. Ya, betul Ibu. Silakan Anda menghubungi Ibu langsung nomornya yang ada di layar kaca. Iya. Ya. Baik. Ibu. Ya, itu aja Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima Dan kasih, tentunya Bu. tadi untuk Ibu penelpon ini luar biasa. Tadi dokter sudah menyatakan itu salah satu ciri-ciri yang tadi sebelum Ibu sampaikan, dokter sudah sampaikan dan itu merupakan salah satu indikator penyakit jantung. Tapi Dok, apa yang harus dilakukan Dok untuk penyakit jantung? Saya ingin mengutip pertanyaan dari Bapak Ahmad. Apakah penyakit jantung bisa disembuhkan dengan tanpa operasi Dok? Betul. Saya punya pasien banyak yang mau dipasang ring, yang mau dipasang stent, yang mau di bypass pun saya gagalkan. Artinya mudah-mudahan dia belum ada tindakan-tindakan itu. Jadi dia sempat langsung telepon ke tempat klinik saya. Jadi kita mulai bersihkan, kita mulai perbaiki. Ya, tadi saya katakan sumbatan-sumbatan yang dari tubuh melakukan, dia punya zat lemah yang sumbatan, itu kita pelan-pelan kita tambahkan supaya jangan sampai dia terjadi kerusakan-kerusakan daripada atau lesi-lesi daripada jantung itu. Iya. Akhirnya nggak jadi, dipasang ring nggak jadi, dipasang stent nggak jadi, apapun di bypass. Baik. Luar biasa ya. Baik, dokter, apa sih yang dilakukan ketika seorang itu divonis terkena jantung? Apa yang harus dia lakukan? Dilakukan di mana nih? Di klinik saya apa di rumah Untuk sakit? dia sendiri, apa Ya, yang untuk dia dia harus sendiri lakukan? prepare di rumah sebelum datang ke dokter, apapun yang harus dilakukan ya Dok. Jadi gini, orang sakit jantung itu kan sesak napas. Ya, Apa yang mau dilakukan pasti orang bingung. betul. Apapun, apalagi kalau mendadak. Yep. Jalan satu-satunya ke rumah sakit, pasti pikiran seperti itu. Nggak mungkin dia sudah sesak napas, udah nggak bisa ngomong karena udah kayak kecekik apa. Ya. Gitu. Dia masih mikir kemana ya saya, nggak mungkin. Otomatis akan di paling dekat ya di mana. Amankan dulu emergensinya, keadaan daruratnya. Setelah itu baru dia bisa bernapas, air fluidnya sudah mulai bagus, respiratornya bagus, semuanya bagus. Baru dia, saya mau kemana ya habis ini. Pasti akan begitu. Jadi kalau dilakukan sama orang sakit jantung, pertanyaan Gunawan tadi, yang dilakukan yang amankan dia punya Amankan dulu ya. keadaannya, Langkah-langkahnya, bebaskan Dok, ya. dulu keadaan dia, nggak Terus, bisa. Dok, gimana sih supaya kita terhindar dari penyakit jantung Penyakit ini nih yang jantung. penting nih? Baik. Oh, Terhindar iya. dari penyakit jantung, Dok. Khususnya buat juga yang sekarang ya masih Iya. sehat mungkin ya. Misalkan mungkin Apa Dok yang harus ada kita lakukan agar Iya, artinya menghindari itu kan ya pasti kita lihat pola makan kita lah, yang seimbang lah. Bagaimanapun juga kita harus menghilangkan stres, banyak-banyak olahraga, gitu. Ya pasti ya kegemukan. Saya bilang dokter gemuk juga katanya. Saya bingung ngomong saya. Tapi salah satu itu faktor kegemukan juga obesitas itu salah satu faktor untuk supaya mengurangi penyakit jantung. Ya. Tapi kalau dokter obesitas juga atau gemuk juga tetap sehat ya Dok. Tetap ya? sehat. Oh, ya, baik. Gini. Ini ada kadang-kadang orang bilang, "Dok, apa gemuk itu pasti jantung?" Nah, ini. Ya, betul. Iya, Dok. Itu jangan-jangan itu tidak menjadi patokan. Orang kurus banyak yang sakit jantung. Orang kurus banyak dipasang ring. Orang kurus banyak di bypass. Tidak menjadi patokan orang gemuk itu pasti jantung. Makanya saya bilang tadi, pola hidup dia, biarpun dia gemuk seberapa, kalau pola hidup dia bagus, dia sering berenang, dia olahraga, makannya pun gemuk kan bisa saja dari keluarga dia memang semuanya gemuk, bisa aja. Makanya dia termasuk salah satu keturunan dari keluarga itu. Ya, Gitu mungkin ya. rata-rata orang gemuk penyakit jantung setelah diponis penyakit jantung jadi kurus karena dia berpikir terkena penyakit jantung gitu ya. Iya, Dan iya, tentunya iya, solusi iya. terbaiknya silakan Anda Iya, datang iya, langsung iya, kepada Dr. Tobing. Baik Dok, terima kasih sekali. Iya. Baik. Mungkin jadi juga merupakan satu tips dan juga saya Baik. yakin ini bermanfaat sekali buat para pemirsa di rumah. Gunawan juga mungkin ini Iya. kita waktu 1 jam tidak cukup ya. Nggak cukup banget, Baik, Gung, kita sebetulnya. harus pamit juga tentunya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Dr. Tobing. Tetaplah Anda di
depan layar kaca untuk menyaksikan acara-acara kami selanjutnya. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada para pemirsa yang belum bisa menghubungi kami di 0251-873-8673. Silakan Anda menghubungi call centernya dari Dr. Tobing. Saya Agung Hadi, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya, dokter terima kasih.